Negara kita sekarang ini tidak dijajah oleh Amerika mboten, dijajah Cina mboten, tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Itu yang menjajah kita. Ada satu hal yang sangat miris ketika ada seseorang berpakaian muslim memakai peci di depan jemaat lalu berkata bahwa Indonesia hari ini bukan dijajah Amerika atau Cina, tetapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab, lalu disambut tepuk tangan dengan gemuruh. Tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Itu yang menjajah kita. Ini bukan pernyataan biasa, ini adalah gejala rusaknya cara berpikir sejarah, rusaknya cara memahami agama, dan kaburnya batas antara kritik dengan kebencian identitas. Pertama, kita harus bedakan antara pengaruh budaya dengan penjajah. Penjajahan itu mengambil tanah, merampas kekayaan, menghisap sumber daya, mengatur politik dengan paksaan, dan menumpahkan darah rakyat. Belanda menjajah Nusantara ratusan tahun bukan karena mereka mengajarkan bahasa Belanda semata, tetapi karena mereka merampok hasil bumi, memonopoli perdagangan, memecah kerajaan, dan membuat rakyat miskin di negeri sendiri. Lalu di mana logikanya Arab disebut menjajah Indonesia? Apakah orang Arab datang membawa armada perang lalu merampas Nusantara? Tidak, Islam masuk ke Indonesia mayoritas lewat perdagangan, dakwah, akhlak, dan ilmu. Bahkan banyak wali dan ulama di Nusantara justru memadukan Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas bangsa. Orang Aceh tetap Aceh, orang Sunda tetap Sunda, orang Jawa tetap Jawa. Islam tidak menghapus suku, tidak menghapus bahasa daerah, tidak menghapus budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau logika memakai peci, sorban, atau memakai istilah Arab dianggap penjajahan, maka seharusnya memakai jas dan dasi juga disebut penjajahan Eropa. Memakai istilah demokrasi disebut penjajahan Yunani. Memakai bahasa Inggris disebut penjajahan Anglo-Saxon. Ini logika yang runtuh dan babak belur. Lebih aneh lagi ketika simbol ibadah seperti sholat seolah digiring menjadi lambang Arabisasi. Padahal sholat itu bukan budaya Arab. Sholat adalah ibadah para nabi. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa juga bersujud kepada Allah. Bahkan Al-Quran tidak mengatakan sholat itu identitas ras Arab, melainkan perintah Tuhan untuk manusia. Orang Islam menghadap Ka'bah bukan karena menyembah bangsa Arab, tetapi karena itu arah ibadah yang diperintahkan Allah. Sama seperti jutaan manusia memakai angka Arab setiap hari tanpa merasa dijajah Arab. Tidak ada orang berkata kami dijajah Arab hanya karena menulis angka 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 ini sejatinya adalah angka Arab. Yang ironis, banyak orang sangat sensitif terhadap apa yang mereka sebut Arabisasi. Tetapi begitu gaya hidup Barat masuk, pergaulan bebas, pornografi, individualisme ekstrim, hedonisme justru dianggap modernitas. Ini standar ganda yang aneh. Ketika syariat masuk disebut penjajahan, tetapi ketika budaya konsumtif global masuk malah dianggap kemajuan. Padahal dalam sejarah Islam di Nusantara justru menjadi salah satu kekuatan terbesar melawan penjajahan nyata. Resolusi jihad, perang Aceh, perjuangan para ulama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, semua lahir dari spirit Islam. Banyak pesantren menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi kalau hari ini ada orang berkata Islam Arab menjajah Indonesia, itu seperti melupakan darah para ulama yang gugur melawan penjajah sesungguhnya. Kritik terhadap sebagian orang Arab boleh, kritik terhadap pemerintah negara Arab boleh, kritik terhadap oknum Habib, Ustadz, atau kelompok tertentu juga boleh. Tetapi menggeser kebencian itu menjadi kebencian terhadap identitas Arab secara umum, lalu menyambungkannya dengan Islam, itu sudah masuk wilayah yang sangat berbahaya secara intelektual maupun moral. Sebab ketika agama direduksi menjadi produk etnis, maka kebenaran tidak lagi diukur dari wahyu, tetapi dari kebencian identitas. Dan itu bukan tanda kemajuan berpikir, itu kemunduran yang dibungkus tepuk tangan. Tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Itu yang menjajah kita.